Gedung DPR pagi itu seperti kawah yang mendidih. Langit Jakarta yang mendung seakan ikut menambah beban suasana. Ribuan orang telah memadati halaman depan, mengibarkan spanduk dengan tulisan besar, "Perampas aset koruptor, selamatkan negeri." Teriakan lantang menyatu dengan suara drum yang dipukul berulang-ulang, menciptakan ritme perlawanan yang menggetarkan jantung setiap orang yang mendengar. Polisi berjajar rapat, wajah mereka serius, mencoba menjaga jarak antara massa dengan pintu masuk gedung. Di atas sebuah mobil komando, Kang Deddy Mulyadi berdiri gagah dengan mikrofon di tangannya. Sorot matanya tajam, suara beratnya menggema, menembus riuh kerumunan. "Hari ini kita tidak hanya menuntut hukum, kita menuntut nurani. Jangan biarkan koruptor terus tertawa dengan uang rakyat." Ucapannya langsung disambut sorak gemuruh, ribuan tangan mengepal ke udara. Di sampingnya, Salsa Erwina mengangkat pengeras suara, rambutnya tergerai diterpa angin, semangatnya membara. Generasi muda menolak diam. Hari ini, sejarah ditulis oleh rakyat. Sementara itu, di dalam gedung yang dingin dan megah, anggota DPR mulai memasuki ruang sidang. Aroma parfum bercampur dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut, sebagian wajah terlihat tegang, sebagian lainnya berusaha menyembunyikan kegelisahan. Ada yang membuka berkas dengan tangan bergetar, ada pula yang hanya duduk diam menunggu aba-aba. Televisi nasional menyiarkan langsung detik demi detik peristiwa ini. Kamera-kamera wartawan berdesakan, menyorot wajah para politisi yang memasuki ruang rapat. Di layar kaca rumah-rumah warga, suasana ini menjadi tontonan mendebarkan. Seperti menonton pertandingan final, namun yang dipertaruhkan bukan piala, melainkan masa depan negeri. Di luar, teriakan rakyat semakin keras. Kang Deddy mengajak massa meneriakkan yel-yel serempak. "Hidup rakyat, hancurkan koruptor." Suara itu menggema, seakan menembus tembok beton, masuk ke ruang sidang yang kini dipenuhi wajah-wajah serius. Seorang anggota DPR yang duduk di pojok menutup matanya sebentar, seolah ingin mengusir bayangan ribuan orang yang tengah menunggu keputusan mereka. Salsa tak henti-hentinya memimpin nyanyian perjuangan. Suaranya bening namun penuh amarah, membuat massa semakin bersemangat. Banyak yang mengangkat tangan, ada yang berdoa lirih, ada pula yang menangis mengingat betapa beratnya hidup karena uang negara terus digerogoti para pencuri berseragam pejabat. Di balik pagar kawat berduri, wajah-wajah itu adalah wajah sejati rakyat, lelah, marah, tapi penuh harapan. Di ruang VIP, Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba. Ia melangkah dengan jubah karismanya yang khas, setiap langkah terdengar mantap di lantai marmer. Para ajudan menunduk hormat, sementara kamera televisi menyorotnya tanpa henti. Wajahnya dingin, sorot matanya menusuk, seolah ingin mengatakan, tidak ada ruang untuk permainan hari ini. Ketika memasuki ruang sidang, keheningan seketika jatuh. Semua mata tertuju padanya, sebagian dengan hormat, sebagian dengan takut, dan sebagian lain dengan rasa tidak suka yang berusaha ditutupi. Prabowo tidak berbicara sepatah kata pun, namun tubuhnya memancarkan pesan jelas, ia datang untuk menuntut keputusan, bukan sekadar mendengar wacana. Di luar, sorak-sorai semakin liar. Spanduk raksasa dibentangkan tepat di depan gerbang, bertuliskan, "Koruptor harus dimiskinkan." Spanduk itu berkibar ditiup angin sore, menjadi simbol perlawanan rakyat yang tak lagi bisa dibendung. Dari balkon lantai 2 gedung, beberapa staf DPR melongo keluar, menyaksikan lautan manusia yang menuntut keadilan. Hari itu, udara terasa berat. Gedung DPR tidak lagi sekadar bangunan, melainkan arena pertarungan moral. Rakyat di luar dan para wakil di dalam sedang berada di titik persimpangan. Sejarah. Semua orang tahu, apa yang akan terjadi hari itu akan dikenang selamanya, entah sebagai pengkhianatan atau kemenangan bagi bangsa. Ketika palu sidang baru saja diketuk tanda dimulainya rapat, Presiden Prabowo perlahan berdiri dari kursinya. Ruangan yang semula dipenuhi bisik-bisik mendadak sunyi. Sorot matanya menyapu setiap sudut, menatap satu persatu wajah anggota dewan. Ia menarik napas panjang, lalu suaranya yang berat dan menggelegar memenuhi ruang sidang. Hari ini, rakyat telah berkumpul di luar gedung ini. Mereka menuntut keadilan, menuntut agar harta hasil korupsi tidak lagi menjadi harta keluarga atau kroni, tetapi kembali kepada negara. Nada ucapannya tegas, tanpa basa-basi. Ia menepukkan tangannya di meja, membuat beberapa map kertas bergetar.
Sudah terlalu lama bangsa ini disandera oleh segelintir orang tamak. Saya tidak ingin mendengar alasan penundaan lagi. RUU perampasan aset harus disahkan sekarang juga. Seruan itu terdengar seperti perintah militer, membuat sebagian anggota dewan menunduk, tak berani menatap langsung. Seorang anggota DPR dari barisan oposisi mencoba menyela. Dengan suara kaku ia berkata, "Bapak Presiden, kami tentu tidak menolak pemberantasan korupsi. Namun RUU ini masih memiliki celah hukum yang berbahaya. Bisa saja rakyat kecil menjadi korban perampasan aset yang salah sasaran." Ucapan itu segera menimbulkan riuh rendah di dalam ruangan. Prabowo menoleh tajam, matanya menyala. "Jangan putarbalikkan persoalan. RUU ini dibuat bukan untuk rakyat kecil. Undang-undang ini adalah untuk para pencuri uang negara yang selama ini bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan. Jangan samakan pencopet pasar dengan maling yang merampok triliunan rupiah." Suaranya meninggi, menggema hingga ke balkon tempat wartawan menunggu dengan kamera siap siaga. Di luar gedung, gema suara rakyat semakin keras, seolah merespons langsung pidato sang presiden. Kang Deddy kembali mengangkat tangannya, meneriakkan yel-yel, membuat lautan manusia bergetar bersama. Salsa Erwina tak kalah berapi-api, suaranya melengking dari pengeras, "Dengar itu, wakil rakyat. Presiden saja berdiri di sisi kami, kalian mau berdiri di sisi siapa?" Di dalam ruang sidang, suasana semakin panas. Beberapa anggota yang semula ragu mulai mengangguk kecil, terbawa arus pidato Prabowo. Namun ada pula yang masih berkeras menolak, wajah mereka merah padam, tangan mengepal di meja. Intrik dan kepentingan pribadi mulai tampak jelas, seperti topeng yang perlahan terlepas. Puan Maharani, yang duduk di kursi pimpinan sidang, hanya bisa memperhatikan. Tatapannya bergeser dari satu sudut ke sudut lain, membaca ekspresi yang kian bising. Tangannya sesekali menyentuh palu, namun ia menahan diri. Ia tahu, terlalu cepat mengetuk palu justru bisa memicu kekacauan yang lebih besar. Prabowo melanjutkan, kali ini lebih dalam, nadanya sedikit melunak, tapi syarat tekanan moral. "Saya datang bukan untuk menakuti. Saya datang membawa suara jutaan rakyat di luar sana. Mereka rela berpanas-panasan, rela berdesakan, hanya untuk satu hal, melihat keadilan ditegakkan. Jika hari ini kita gagal, maka jangan salahkan mereka bila besok jalanan penuh dengan kemarahan yang lebih besar." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar langit mendung. Anggota dewan saling pandang, sebagian terlihat gelisah, sebagian lagi mencoba menutup muka dengan kertas, pura-pura membaca dokumen. Mereka tahu, ancaman itu bukan sekadar retorika. Rakyat di luar sudah siap bertahan, bahkan berhari-hari, hingga keputusan nyata diambil. Salsa Erwina yang mendengar lewat pengeras suara dari layar di luar gedung langsung memimpin teriakan lagi, "Sahkan sekarang juga." Teriakan itu disambut puluhan ribu suara serempak. Suara rakyat seakan menjadi gaung yang memantul masuk ke ruang sidang, membuat dinding tebal DPR tak lagi mampu membendung tekanan. Prabowo menatap lurus ke arah Puan Maharani. Tatapan itu panjang, penuh makna, seakan berkata, "Inilah saatnya." Puan menarik napas dalam, lalu menunduk sebentar. Ia bisa merasakan tanggung jawab yang begitu besar menekan pundaknya. Air mata yang tadi ditahan nyaris pecah, namun ia cepat-cepat menguatkan diri. Ruang sidang kini seperti ruang tunggu sebelum ledakan. Semua menanti palu di tangan Puan. Rakyat di luar menunggu dengan doa, presiden menunggu dengan sorot tajam, anggota dewan menunggu dengan napas tertahan. Dan waktu terus berjalan, setiap detiknya terasa begitu berat, seakan sejarah menuliskan dirinya tepat di hadapan semua orang. Ruangan sidang yang tadinya hening kembali dipenuhi suara riuh. Beberapa anggota dewan mulai berdiri dari kursinya, saling menunjuk dengan nada tinggi. "Kita tidak bisa dipaksa seperti ini. Undang-undang harus melalui kajian matang, bukan tekanan jalanan," teriak seorang legislator yang dikenal keras kepala. Suaranya membuat beberapa kolega bertepuk meja sebagai tanda setuju, sementara yang lain bersiul sinis. Seorang anggota lain langsung berdiri, wajahnya merah karena emosi. "Kajian apa lagi yang kalian butuhkan? Rakyat sudah jelas menderita karena korupsi. Setiap menit kita tunda, semakin banyak uang negara yang lenyap." Kalimatnya seperti bara yang dilemparkan ke tengah bara lain. Perdebatan berubah menjadi pertengkaran terbuka, tak lagi sekadar argumen hukum.
Puan Maharani memandang ke kiri dan kanan, berusaha menjaga kendali, namun suasana semakin tak terkendali. Beberapa meja terdorong, suara kursi bergeser keras, dan kamera televisi menangkap semua momen itu secara langsung. Publik yang menonton dari rumah terperangah, menyaksikan wakil rakyatnya bertengkar layaknya arena adu mulut tanpa aturan. Di luar gedung, suara massa semakin keras setelah mendengar kabar dari pengeras suara. Kang Deddy Mulyadi kembali mengangkat mikrofon, wajahnya penuh semangat. Lihat, mereka sibuk berdebat sementara uang rakyat terus digerogoti. Tekan terus, jangan biarkan mereka melarikan diri dari tanggung jawab. Sorak-sorai membahana, menambah tekanan psikologis bagi siapapun yang berada di ruang sidang. Salsa Erwina memimpin ribuan mahasiswa menyanyikan lagu perjuangan. Suara mereka bulat, serempak, mengguncang pagar gedung DPR. Nyanyian itu terdengar jelas hingga ke dalam, menciptakan kontras antara keributan politikus dengan keteguhan rakyat yang menuntut keadilan. Beberapa anggota DPR terlihat gusar, tangan mereka bergetar saat mencoba merapikan berkas di meja. Seorang legislator senior mencoba menenangkan suasana dengan suara beratnya. Kita harus berpikir jernih. Jika undang-undang ini disalahgunakan, dampaknya bisa kemana-mana. Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimat, seorang rekannya dari blok pendukung berdiri sambil menunjuk ke arahnya. Jangan sembunyikan kepentinganmu di balik alasan hukum. Kita semua tahu siapa yang kau lindungi. Ruangan langsung gaduh, sorak dan ejekan berhamburan. Prabowo yang sejak tadi duduk tenang akhirnya menepuk meja sekali lagi. Suaranya keras, memecah kebisingan. Cukup, kalian dipilih untuk mewakili rakyat, bukan melindungi para pencuri berseragam pejabat. Kalau kalian tidak sanggup, biarkan rakyat yang mengambil alih. Kalimat itu membuat semua terdiam sesaat, seolah tertusuk oleh ketegasan yang tak bisa dibantah. Keheningan itu hanya berlangsung sebentar. Seorang anggota yang merasa tersindir kembali berdiri dengan wajah panas. Jangan menuduh tanpa bukti, Pak Presiden. Teriaknya dengan suara meninggi. Namun kalimatnya segera tenggelam oleh tepukan meja dan sorak sebagian anggota lain yang mendukung pernyataan Prabowo. Pertarungan verbal berubah menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Layaknya arena duel politik yang penuh api. Di luar, massa yang terus menyimak lewat pengeras suara semakin bersemangat. Kang Deddy kembali berteriak, jika mereka terus berkhianat, kita kepung gedung ini sampai mereka menyerah. Suara gemuruh ribuan orang menyatu, menciptakan dentuman moral yang mengguncang fondasi kekuasaan di dalam gedung. Puan Maharani menunduk sejenak, wajahnya pucat. Ia tahu, setiap detik yang terbuang hanya memperparah situasi. Namun di balik keraguan itu, ia juga sadar, keputusan yang akan diambil tak hanya akan menentukan nasib undang-undang, tapi juga citra lembaga yang dipimpinnya. Tekanan dari presiden di satu sisi, dan suara rakyat di sisi lain, membuat hatinya semakin bergetar. Prabowo menatapnya sekali lagi, kali ini dengan nada lebih halus namun tetap penuh desakan. Ibu Ketua, negara menunggu keputusan Anda. Jangan biarkan kesempatan emas ini berlalu. Tatapan itu bukan sekadar dorongan, melainkan perintah moral yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ruangan itu kini seperti bara yang siap meledak. Setiap kata, setiap gerakan, dan setiap ketukan palu yang ditunda semakin menambah tegang. Semua orang sadar, jika tidak ada keputusan cepat, kericuhan bisa berubah menjadi ledakan besar, baik di dalam gedung maupun di jalanan. Sejarah sedang menunggu, dan detik-detiknya berjalan semakin berat. Sore itu, langit Jakarta semakin gelap meski hujan belum turun. Ribuan massa yang berkumpul di depan gedung DPR justru semakin bersemangat, seolah energi mereka disulut oleh ketegangan yang terjadi di dalam. Spanduk besar bergoyang tertiup angin, wajah-wajah penuh peluh tidak menunjukkan tanda ingin menyerah. Sorakan demi sorakan menggema, menandakan mereka tidak akan pulang sebelum keputusan diambil. Di atas mobil komando, Kang Deddy Mulyadi kembali mengangkat pengeras suara. Suaranya serak karena seharian berteriak, namun semangatnya tidak luntur. Saudara-saudara, jangan gentar, hari ini kita sedang menulis sejarah. Jangan biarkan mereka bermain-main dengan keadilan. Ribuan suara menjawab dengan lantang, menciptakan gelombang gema yang merambat hingga ke pagar besi gedung DPR. Salsa Erwina berdiri di sampingnya, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengajak massa melakukan doa bersama.
Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pada Tuhan agar hati mereka di dalam terbuka. Biar suara rakyat tak lagi diabaikan. Suara tangis terdengar dari barisan ibu-ibu, tangan mereka terangkat, bibir mereka bergetar merapalkan doa. Kamera televisi nasional menangkap momen itu, menyiarkan wajah-wajah rakyat yang khusyuk berdoa dengan linangan air mata. Pemandangan itu menyentuh hati banyak orang yang menonton dari rumah. Sosial media pun meledak, ribuan unggahan dengan tagar asteris tagar palu pemiskinan koruptor membanjiri layar, menjadikan gerakan rakyat tak terbendung lagi. Di dalam gedung, gema doa dan teriakan dari luar terdengar samar namun jelas. Suasana sidang semakin berat. Beberapa anggota DPR mulai gelisah, menunduk, bahkan ada yang mengusap wajahnya berulang kali. Puan Maharani yang duduk di kursi pimpinan tampak makin bimbang, merasakan beban rakyat yang seolah menekan pundaknya langsung. Prabowo melirik ke arah jendela tinggi ruang sidang. Ia bisa mendengar samar suara massa yang serempak menyanyikan lagu perjuangan. Wajahnya yang keras sedikit melunak, lalu ia berkata dengan suara lebih rendah, "Dengarkan mereka, itu bukan sekadar teriakan, itu jeritan hati bangsa. Jika kita menutup telinga hari ini, kita mengkhianati negeri sendiri." Kata-kata itu menusuk relung ruangan. Seorang legislator yang tadi keras menolak kini tampak terdiam, matanya menatap kosong. Tekanan moral dari luar dan dalam membuat dinding pertahanan argumen mereka mulai runtuh. Beberapa anggota lain berbisik, tampak setuju perlahan, meski enggan menyatakannya terbuka. Di luar, doa berubah menjadi nyanyian. Ribuan suara bernada sama, penuh semangat, mengguncang udara sore. Nyanyian itu bukan sekadar lagu, melainkan simbol kesatuan rakyat yang berdiri melawan ketidakadilan. Salsa memimpin dengan tangannya terangkat, matanya berkaca-kaca melihat begitu banyak orang tak kenal lelah meski tubuh mereka lemah. Seorang ibu tua di barisan depan tiba-tiba bersuara keras, "Anak saya meninggal karena korupsi di rumah sakit, obatnya tidak ada. Hari ini saya ingin keadilan." Tangisnya pecah, memicu emosi massa. Jeritan itu terekam kamera, menyebar cepat di dunia maya, menambah gelombang simpati dari berbagai penjuru negeri. Di ruang sidang, beberapa anggota DPR tak kuasa menahan air mata setelah mendengar cerita itu dari siaran langsung yang diputar di layar monitor. Puan Maharani memalingkan wajahnya, berusaha menutupi getaran di matanya. Namun jelas, benteng hatinya mulai retak. Prabowo tidak berkata apa-apa kali ini. Ia hanya menatap lekat ke arah Puan, seolah mengatakan tanpa kata, saatnya palu itu dijatuhkan. Dan dalam keheningan yang berat, semua orang bisa merasakan getaran sejarah yang sedang lahir dari doa, tangis, dan teriakan di luar gedung. Massa di jalanan terus bernyanyi, berdoa, dan berteriak, tak peduli malam akan segera tiba. Gedung DPR yang kokoh berdiri kini terasa rapuh di bawah tekanan moral jutaan rakyat yang bersatu. Seperti ombak yang terus menghantam karang, suara itu tak akan berhenti sampai keadilan benar-benar menemukan jalannya. Ruang sidang semakin sesak oleh suasana yang tak tertahankan. Doa dan nyanyian dari luar gedung merambat masuk, menyatu dengan tatapan tajam Prabowo yang tak pernah lepas dari kursi pimpinan. Puan Maharani duduk tegak, tapi jemarinya bergetar saat menyentuh palu yang tergeletak di meja kayu. Wajahnya berusaha tenang, namun hatinya bergemuruh seperti ombak yang menghantam tebing. Di sisi kiri ruangan, beberapa anggota DPR masih sibuk berdebat, suara mereka naik turun, saling tuduh, saling lempar alasan. Namun perdebatan itu semakin kehilangan bobot, karena gema suara rakyat jauh lebih keras dari kata-kata mereka. Kamera televisi menyorot wajah-wajah yang mulai letih, lalu beralih ke kursi pimpinan, menyorot Puan yang terdiam lama. Prabowo akhirnya angkat bicara lagi, kali ini lebih lembut, hampir seperti ayah menasihati anak. "Ibu Ketua, negara ini butuh keberanian, bukan keraguan. Palu di tangan Anda bukan sekadar kayu, melainkan simbol masa depan. Jika hari ini kita gagal, besok rakyat tak lagi percaya pada lembaga ini." Kalimat itu membuat ruangan terdiam, hanya suara dari luar yang terus mengalun. Puan menunduk, air matanya mulai berkumpul di pelupuk mata. Ingatannya melayang pada wajah rakyat kecil yang sering ia temui, ibu-ibu yang mengeluh harga sembako, mahasiswa yang berteriak di jalan, para pekerja yang gajinya tak sebanding dengan beban hidup. Semua cerita itu menumpuk, membentuk beban moral yang semakin berat. Tiba-tiba layar monitor di ruang sidang menampilkan siaran langsung dari luar.
Seorang ibu tua sedang menangis histeris sambil memegang foto anaknya yang meninggal karena rumah sakit kekurangan obat. "Koruptor itu yang merampas nyawa anak saya," jeritnya. Suasana ruangan mendadak senyap, bahkan yang paling keras menolak pun terdiam menunduk. Air mata yang ditahan Puan akhirnya jatuh. Satu tetes mengalir pelan di pipinya, lalu dihapus cepat dengan tangannya. Namun kamera sudah menangkap momen itu, dan seluruh negeri menyaksikan bagaimana Ketua DPR akhirnya ikut larut dalam gelombang emosi rakyat. Bagi banyak orang, itulah pertanda bahwa palu sejarah sebentar lagi akan diketuk. Prabowo menatapnya dalam-dalam, tak berkata sepatah kata pun. Tatapan itu bukan tekanan, melainkan dorongan moral. Seolah ia menyerahkan sepenuhnya pada Puan, tapi dengan keyakinan bahwa ia akan memilih jalan benar. Wajah-wajah anggota dewan kini menunggu dengan gelisah, sebagian sudah pasrah, sebagian lainnya masih menyimpan rasa takut pada konsekuensi politik. Di luar, massa semakin bersemangat. Kang Deddy berdiri di atas mobil komando, melihat ke arah gedung dengan mata berkaca-kaca. "Saya yakin, mereka sedang berada di titik terakhir. Teruskan doa kalian," teriaknya. Ribuan orang langsung bersorak, lalu hening dalam doa singkat yang dipimpin Salsa. Suasana berubah sakral, seolah seluruh bangsa sedang menahan napas. Puan kembali mengangkat kepalanya. Ia menatap palu di hadapannya, benda kecil yang kini terasa seberat gunung. Suara hati dan suara rakyat bercampur menjadi satu di telinganya. Ia tahu, sekali palu itu diketuk, sejarah tidak akan pernah kembali ke titik semula. Ruang sidang menegang. Anggota dewan menunduk, wartawan menahan kamera agar tak bergoyang, dan Prabowo tetap tegak menunggu. Puan mengangkat tangannya pelan, menggenggam palu erat-erat. Getaran tubuhnya terlihat jelas, tapi tekadnya perlahan muncul di balik tatapan yang berkaca-kaca. "Demi rakyat, demi bangsa, demi keadilan," ucapnya lirih, hampir tak terdengar, namun cukup membuat semua orang menahan napas. Palu itu terangkat lebih tinggi, dan dunia seakan berhenti sejenak, menunggu bunyi ketukan yang akan menentukan arah masa depan. Namun sebelum palu itu jatuh, Puan kembali terdiam. Air matanya mengalir deras, membuat suasana ruangan semakin emosional. Semua orang tahu, keputusan besar itu tinggal sejengkal lagi, dan tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, ruang sidang DPR berubah menjadi arena pertarungan moral. Suasana kian panas ketika laporan dari Badan Legislasi dibacakan, menguraikan betapa parahnya kerugian negara akibat praktik korupsi. Presiden Prabowo duduk tegap, matanya tajam menatap ke arah pimpinan sidang. Setiap kata yang keluar dari mulut para anggota dewan terdengar seperti percikan api, menyalakan perdebatan sengit yang tak bisa lagi dibendung. Puan Maharani memimpin jalannya sidang dengan wajah penuh tekanan. Ia paham, keputusan malam ini akan menjadi catatan sejarah. Namun di balik ketegasannya, ada keraguan yang menekan hatinya. Beberapa anggota fraksi masih mencoba mencari celah, mengajukan pasal-pasal tambahan yang justru melemahkan inti dari RUU perampasan aset. Prabowo lalu berdiri, meminta izin bicara. Suaranya menggema memenuhi ruang rapat. Ia menegaskan bahwa tak ada lagi waktu untuk kompromi, korupsi sudah terlalu lama menggerogoti bangsa. Dengan lantang, ia menyatakan, kalau hari ini kita mundur, sejarah akan mencatat bahwa kita pengecut. Kata-kata itu membuat seisi ruangan terdiam. Di luar gedung, Kang Deddy Mulyadi terus memimpin massa yang berorasi tanpa lelah. Bersama Salsa Erwina, ia menguatkan semangat rakyat yang menunggu keputusan. Terik lampu jalan menyinari ribuan wajah penuh harap. Mereka tak peduli hujan yang mulai turun, hanya satu kata yang mereka gaungkan, sahkan. Ketika suara rakyat merambat masuk ke ruang sidang melalui kaca-kaca besar, beberapa anggota DPR yang sebelumnya menolak mulai goyah. Mereka menunduk, seakan tak kuasa menahan tatapan moral dari luar. Prabowo menekan lebih keras, kali ini dengan menyebut nama-nama koruptor besar yang telah merampas hak rakyat kecil. Salah satu anggota dewan dari fraksi besar mencoba menginterupsi, namun sorakan rakyat dari luar membuat suaranya tenggelam. Ketegangan semakin menebal, udara di dalam ruang sidang terasa sesak. Semua tahu, ini adalah momen penentuan. Puan mengetuk palu kecilnya, memutuskan untuk membawa RUU ke tahap voting akhir. Tangannya sedikit bergetar, tetapi matanya berusaha tegar. Ia melirik ke arah Prabowo, yang hanya mengangguk singkat seakan berkata, saatnya. Proses voting dimulai.
Satu persatu fraksi menyuarakan sikap mereka. Suara setuju mendominasi, meski beberapa masih mencoba bertahan pada kata menolak. Namun, arus besar dukungan tak terbendung. Di luar, massa mulai bersorak setiap kali kabar hasil voting keluar. Salsa Erwina menitikkan air mata bahagia, sedangkan Kang Deddy semakin berapi-api memimpin teriakan rakyat. Suara gendang, toa, dan pekikan harapan menyatu menjadi dentuman yang mengguncang langit malam Jakarta. Di dalam ruangan, Puan akhirnya tak kuasa menahan emosinya. Air matanya jatuh, bukan karena kelemahan, melainkan karena kesadaran bahwa ia baru saja mengetuk sejarah. Dengan suara bergetar, ia mengumumkan hasil RUU perampasan aset disahkan. Suara palu terakhir itu bergema, menembus dinding gedung, merambat ke jalanan, lalu membumbung ke udara. Teriakan rakyat meledak seperti petir, menandai kemenangan besar melawan korupsi. Prabowo menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu, perjuangan belum selesai, tapi malam itu bangsa Indonesia baru saja melangkah ke babak baru, era di mana koruptor tidak hanya dipenjara, tetapi juga dipaksa kehilangan semua hasil kejahatannya. Fajar menyingsing di ibu kota, membawa suasana baru setelah malam panjang penuh ketegangan. Koran-koran pagi langsung menurunkan berita utama, RUU perampasan aset disahkan, koruptor tak lagi bisa tertidur nyenyak. Jalanan dipenuhi obrolan rakyat, dari warung kopi hingga kampus, semua membicarakan momen bersejarah itu. Bangsa seakan mendapatkan napas segar, seolah sebuah beban lama baru saja diangkat dari pundak bersama. Di sudut pasar Senen, seorang pedagang kecil tersenyum lega. Baginya, undang-undang itu bukan sekadar teks hukum, melainkan harapan bahwa uang negara tak lagi menguap ke kantong pribadi. Ia berkata pada pembelinya, akhirnya ada keadilan untuk orang seperti kita. Ucapan sederhana itu menggambarkan makna besar dari keputusan semalam. Di sisi lain, para koruptor mulai gelisah. Beberapa di antaranya langsung menghubungi pengacara ternama, mencari celah untuk melindungi harta mereka. Namun bayangan undang-undang baru itu terlalu tebal, menutup kemungkinan berlindung di balik pasal abu-abu. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasa terpojok. Kantor pemberantasan korupsi dipenuhi energi baru. Para penyidik bekerja dengan semangat yang jarang terlihat sebelumnya. Mereka tahu, kini mereka memiliki senjata hukum yang bisa menjerat tanpa ampun. Rumah, tanah, bahkan rekening di luar negeri tak lagi aman. Sebuah gelombang perubahan mulai mengalir dari balik meja penyidikan. Prabowo menyambut hari itu dengan tenang, meski dalam hatinya ia paham medan berikutnya tak kalah berat. Ia menekankan kepada kabinetnya bahwa pelaksanaan undang-undang harus konsisten, tanpa pandang bulu. Jika hukum ini hanya tajam ke bawah, rakyat akan kembali kehilangan kepercayaan, ucapnya dalam rapat terbatas. Di tengah euforia, Puan Maharani masih terdiam di ruang kerjanya. Ia memandang palu sidang yang semalam mengetuk sejarah. Air matanya telah kering, berganti dengan rasa lega bercampur tanggung jawab besar. Ia sadar, dirinya akan dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut mengantarkan undang-undang paling berani dalam sejarah Republik. Kang Deddy Mulyadi berkeliling menemui massa yang masih bertahan di sekitar gedung DPR. Ia berpidato singkat, menyampaikan bahwa perjuangan rakyat tak boleh berhenti di sini. Kita sudah memaksa pintu hukum terbuka, kini tugas kita menjaga agar pintu itu tidak ditutup kembali oleh kepentingan gelap, serunya lantang. Salsa Erwina berdiri di sampingnya, tersenyum sambil menatap langit. Ia masih muda, namun hari itu ia merasa bahwa suara rakyat benar-benar didengar. Baginya, pengalaman semalam, bukan sekadar aksi jalanan, melainkan pembelajaran bahwa demokrasi hidup ketika keberanian dan harapan bersatu. Di daerah-daerah, berita itu disambut dengan doa syukur. Para mahasiswa menggelar diskusi spontan, organisasi masyarakat menyusun rencana pengawasan implementasi, sementara petani dan nelayan merasa mereka akhirnya punya perlindungan hukum yang nyata. Indonesia seperti menemukan kembali denyut optimisme yang lama hilang. Namun di balik euforia, bayangan perlawanan mulai tampak. Beberapa tokoh politik yang dulu menolak RUU itu bersiap membangun narasi baru, mencoba melemahkan pelaksanaan undang-undang. Media sosial pun ramai dengan perdebatan, antara mereka yang mendukung penuh dan pihak yang merasa terancam. Prabowo tahu hal ini. Di ruang pribadinya ia berkata lirih pada dirinya sendiri, pertarungan sesungguhnya baru dimulai.
Ia memahami bahwa undang-undang hanyalah pintu, sedangkan perjalanan panjang untuk menegakkan keadilan membutuhkan keberanian tanpa henti. Malam itu, dari gedung-gedung tinggi hingga rumah-rumah sederhana, rakyat Indonesia tidur dengan mimpi yang berbeda. Mimpi tentang negeri yang tak lagi dikendalikan koruptor, mimpi tentang masa depan yang lebih adil. Undang-undang baru telah lahir, dan bersama itu, lahirlah pula harapan untuk memiskinkan mereka yang selama ini memperkaya diri dari penderitaan bangsa.